Sekali lagi untuk para jamaah yang ingin memperbaiki atau memperindah pembacaan Al-Qur'annya, ditunggu kehadirannya di Masjid Ar-Rahman. Masih yang lama dulu. Sambil menunggu kita istirahat sejenak, marilah kita sedikit kajian yang mana saya dapat amanah dari guru saya, yaitu Al-Ustaz Abi Yasin yang ada di Kampung Kantan, ya, namanya Abi Yasin. Jadi segala sesuatunya itu yang ada di muka bumi sudah skenario dari Allah. Jadi ikutin aja, ikutin skenario Allah maunya gimana. Skenario Allah tuh mau begini, ikutin ini udah skenario dia, gitu ya. Jadi jangan saling salah menyalahkan, tetap sholawat dan diutamakan. Jangan lupa semangat. Segala sesuatu terjadi yang pada diri kita, saudara kita, itu sudah skenario-nya Allah. Jadi jangan pernah menyalahkan sesuatunya, ya, dalam saudara, dalam tetangga, dalam adik dan sebagainya. Itu sudah memang skenario. Kalau di film itu sudah begitu skenario nanti begini, ya. Jadi ikutin aja, tetap sekolah yang pasti, dan bersyukur apa yang telah kita dapat besar kecil, kita syukuri dengan nikmat. Dan bagi
bagi para jemaah mungkin yang masih ada di rumah, untuk bapak-bapaknya atau ibu-ibunya ataupun para remaja, putra maupun putrinya yang ingin memperbaiki sekaligus memperindah pembacaan kita dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah DKM Masjid Ar-Rahman sudah mulai kembali kajian yang sudah hampir beberapa bulan ini kita off karena suatu acara, yaitu besarnya masuknya bulan suci Ramadan sampai dilanjut dengan bulan suci dan dilanjut dengan Idul Fitri. Jadi alhamdulillah sekarang hari ini sudah mulai dibuka kembali untuk pembelajaran sekaligus mengintrospeksi bacaan Al-Quran kita itu. Jadi sebaik-baiknya manusia ini ada sedikit nih ya, bagi mereka yang mau mempelajari bacaan Al-Quran. Nggak masalah Pak, baru baca akhir nggak masalah, dia masih mau belajar. Ini sebaik-baiknya manusia ini ya. Masalah nanti dianya nggak bagus di masyarakatnya, tapi situ udah jadi jajal. Sebaik-baiknya manusia orang yang mau mempelajari bacaan Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita masih termasuk di dalamnya ya. Yang jelas untuk pahalanya sudah sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah dari guru kita yang jauh, rumahnya jauh itu Pak, rumahnya jauh, saya tahu rumahnya jauh, beliau mau mengajarkan kita jauh-jauh, makanya saya kalau kita datang, saya ini alhamdulillah pas lagi libur, saya bisa hadir. Kemarin saya nggak bisa berkali itu ya, memang pulangnya malam dulu, jadi ini lama juga saya nggak hadir nih ya. Jadi karena tugas negara. Ya alhamdulillah gitu ya. Ayo untuk ibu-ibunya atau bapak-bapaknya, para remaja maupun putri yang hari ini mempunyai waktu luang, masih ditunggu kehadirannya di Masjid Ar-Rahman dalam rangka memperbaiki pembacaan Al-Quran kita sekaligus mengintrospeksi diri untuk pembacaan yang ada di dalam diri kita, yang insya Allah nanti pahalanya banyak untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, termasuk orang tua kita. Mungkin tidak banyak yang saya bisa sampaikan, cukup sekian. Tadi lagam sudah saya bacakan untuk memperingat kembali pembacaan kajian. Lanjutnya nanti kita langsung mempelajari bacaan Al-Quran yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita, yaitu Ustaz Fahrul Razi ya. Ya, saya sebagai tim awal aja di masjid biasa ya. Salawat dulu dah ya, sambil menunggu para jamaah. Allah
yang bisa langsung acara di pada masa mulai gitu. Jadi para manusia nanti pada berharap untuk segera dimulai di pada masa. Siapa yang minta, yang bisa mulai itu yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pernah lakukan di dunia ini, insya Allah syafaat kita tidak sia-sia, ya, karena kita selalu memanggil nama beliau pada saat di dunia. Nanti insya Allah dibawa sampai di pada masa, dan insya Allah nanti syafaatnya kita dapat, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya saya terakhir itu tanggal baiklah, karena kita sudah bisa untuk mengisi kajian. Seakhiri dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Berselawat dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi alhamdulillah sudah dibacakan oleh saudara kita. Alhamdulillah masih istiqomah untuk bersolawat. Sebelum isya selawatan dia, habis isya nyambung lagi dia. Ternyata alhamdulillah pecinta solawat. Ternyata ada satu amalan di mana amalan ini pasti diterima, pasti diterima. Amalan yang lain bisa diterima, bisa enggak. Sholat bisa jadi enggak diterima karena apa? Syarat rukunnya kurang, umpama puasa pun sama, atau ibadah-ibadah yang lain bisa saja, haji pun sama, karena ada sesuatu yang kurang dalam syarat rukunnya sehingga enggak diterima ibadah kita. Namun ada satu amalan yang pasti diterima, enggak ditolak, itu pasti diterima. Apa itu? Membaca sholawat. Oh, membaca selawat berarti pasti diterima. Iya, sebab apa? Sebab hubungannya langsung kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika baca selawat ada orang lewat nih, kita baca selawat sallallahu, diterima. Padahal iya tuh kan begitu ya, padahal orang di alam kan begitu, diterima.
Kenapa? Karena nggak ada bahasa ria dan ria dan tidak ria. Tidak ada bahasa apapun dalam selawat. Maka luar biasa selawat sebetulnya. Maka dawamin baca selawat. Kenapa? Karena luar biasa pahalanya. Luar biasa syafaatnya nanti kelak di yaumil kiamat. Maka terus istiqomah kita di dalam membaca selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa, baca aja. Ya, mau sir pelan atau mau jahar enggak apa-apa. Tidak dilarang dalam membaca selawat. Mengajak orang lain untuk senantiasa gemar di dalam membaca selawat itu adalah merupakan pahala yang teramat sangat besar. Bapak Ibu jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pribadi karena baru ketemu ya Bu ya. Iya, dua orang. Ada yang baru ketemu, yang ada yang ketemu, tetaplah. Orang bilang bau-bau lebaran. Mendingan bau-bau lebaran ketimbang lebaran bau. Gitu ya. Daripada lebaran bau, mendingan bau-bau lebaran. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum kullu amil wa antum khair. Semoga apa yang sudah kita lakukan, semoga apa yang sudah kita laksanakan, kegiatan-kegiatan ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di tahun ini kita mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah taklim tahsin Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM menyampaikan ke saya, Kang Ustaz, ada yang request. Nah, saya bilang requestnya apa Kang? Requestnya ada kalau bisa ngajinya itu kita surat-surat pendek saja. Maksud dan tujuannya apa? Yang kita mempelajari surah-surah pendek ini adalah tujuannya agar nanti terdapat satu keyakinan dalam bacaan kita. Kenapa? Karena dalam sholat kita terbiasa membaca surah pendek, gitu ya. Jadi ini baik, ini baik. Kenapa? Karena kita membaca surat-surat yang sering kita baca. Gitu. Kita mempelajari surah Al-Baqarah, tapi jarang dibaca sewaktu-waktu gitu. Tapi surat ini setiap hari dalam sholat kita baca. Maka tentunya bacaannya harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, maka dari itu kalau sudah selesai baru kita melangkah pada surah-surah yang lain. Baik, kita akan masuk surah yang pertama yang akan kita pelajari. Seperti biasa lah, kita nanti masuknya dari surah At-Takatsur saja. Dari surah At-Takatsur nanti kita akan kaji lebih dalam lagi cara pembacaannya serta hukumnya. Nah, hukumnya seperti apa? Karena setiap kalimat yang terdapat dalam Al-Quran, per kalimat berlapatnya itu ada hukumnya. Maka kita akan kaji malam hari ini sesuai dengan ilmu tajwid. Baik, saya akan tulis ya. Saya akan tulis surahnya, surah At-Takatsur.
Baik, nggak usah ditulis ya. Nah, nanti kita apa namanya? Sudah ada. Nanti kita coba akan tentukan hukum-hukum dari masing-masing kalimatnya, gitu ya. Baik, kita baca saja ya. Kita baca bersama. Saya baca, Bapak Ibu ikuti bacaan saya. Nanti kita akan pelajari bersama. Baik, kita mulai dari isti'adzah seperti biasa. Kalau kita mulai dari tengah-tengah Al-Quran, bacanya apa? Mau baca mulai, maka isti'adzah dulu ya. Tetap isti'adzah dulu. Basmalah? Enggak apa-apa. Bagus. Seru. Baik, kita pakai nagom Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama? A'udzu billahi minasy lagu Hijaz berarti ya. Boleh nanti kalau yang suka tampil di imam, boleh tuh referensi dari saya lagu Hijaz. Lebih mudah sebetulnya. Jadi nadanya itu lebih mudah. Dia nagomnya lebih ke arah sedih. Kalau yang gembira itu bayati, nahawan, ros 3. Kalau yang sedih itu 4. Hijaz, soba, sika, jiharkah. Nah, nadanya beda. Nah, makanya kalau tentang azab, tentang siksaan gitu ya, tentang gambar Allah gambarkan siksaan, neraka jahanam, neraka jahim, neraka sakor, dan maka lagunya tuh lagu-lagu yang sedih, lagu Hijaz, sika gitu. Karena kalau tentang azab, tentang siksaan, lagunya bayati nggak pas. Nadanya gembira banget, padahal lagi nyeritain tentang siksaan. Nah, nggak pas itu. Banyak itu yang kayak begitu, karena nggak paham dia. Baca aja yang penting enak pun begitu. Padahal secara makronya nggak bagus. Baik. Karena di sini kan la tarawunnal jahim, nanti akan Allah perlihatkan neraka jahim. Nah, maka kita lagu Hijaz saja. Judulnya bermegah-megahan ini ya. Bermewah-mewahan. Lanjut kita basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama? Ya. Kalau membaca itu ujungnya harus jelas ya Bu ya. Sebab huruf itu ada hak dan mustahak. Jadi huruf itu ketika kita baca betul akhirnya apa? Mim, maka bentuk mimnya itu harus kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Nah, jangan gitu ya. Jadi mimnya ini enggak nampak. Jadi enggak keterima tuh haknya tuh. Maka baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Annya itu ada hak. Diulang basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nah, pada kalimat alhaakumut takatsur kita bahas kalimat per kalimat ya, hukumnya. Jadi alhaakumut takatsur. Nah, yang pertama kita diperlihatkan pada huruf alhaakumu. Pada kalimat alhaakumu di sini terdapat hukum. Ada hukum apa di dalamnya? Ada huruf hukumnya, hukum alif lam. Betul? Alif lamnya alif lam apa? Alhaakumu alif lam apa? Alif lam ada 2. Yang pertama alif samsiyah, yang kedua alif lam komariah. Alhaakumu alif lam apa?
Alif lam samsiah atau qamariyah? Qamariyah atau samsiah? Bingung dari jawabannya. Enggak apa-apa, lagi belajar ini enggak digebuk. Tenang aja sih. Samsiah. Ciri-ciri samsiah apa? Gimana? Membedakan huruf samsiah dengan huruf qamariyah itu gimana? Ini gitu. Biasanya kalau huruf alif lam samsiah ya, itu di alif lam masuk setelah hurufnya itu mata. Itu dia bertasdid. Cirinya kalau alif lamnya qamariyah, alnya itu dia tidak bertasdid. Jadi enggak bertasdid. Berarti al-hakumut ada tasdidnya enggak setelah alif lam? Setelah lamnya itu huruf apa? Huruf H. Huruf H itu termasuk huruf apa? Kan gitu. Nanti kita kajiannya belum nyampe. Nah, jadi nanti huruf samsiah qamariyah itu ada 14 ya. 14 ada 14 sama di antaranya. Cuman nanti setelah huruf alif lamnya itu kan banyak ya. Seperti tibtum masyil rahman tafuz diddani amda' su'adhan nizur syarifan lil kiram. Berarti al-hakumut alif lamnya qamariyah itu, alif lam samsiah itu dia tidak nyata, alif lamnya enggak terbaca. Kenapa? Karena berhadapi tasdid. Kalau alif lam qamariyah alnya jelas dia dibaca alhamdu al-ardu, ya kan? Apalagi alnya ada, lamnya itu ada. Tapi kalau alif lam samsiah karena ada tasdid lamnya hilang dia. Seperti contoh aja as-sama'u, as-somadu, enggak al-somadu kan? As-somadu karena ada tasdid dia. Jadi enggak jelas. Jadi nyambung. Nah, kalimatnya gitu. Perbedaannya antara alif lam samsiah dengan alif lam qamariyah, gitu ya. Bedakan alif lam qamariyah dengan alif lam samsiah. Bedakan. Kalau alif lam samsiah, alif lam yang disertakan selanjutnya itu dengan tasdid, maka dia alif lamnya itu hilang, masuk ke ta. Ya, seperti at-tawwabu, as-somadu, as-sama'u, apalagi ar-raufu, gitu kan? Ar-rahmanu, ar-rahimu, itu sama. Itu masuknya alif lam samsiah. Kalau qamariyah alnya jelas dia. Al-ardu, alhamdu, al-ahadu, apalagi al-bi'ru, al-bina, lamnya jelas. Berarti al-hakumu alif lamnya mana? Samsiah qamariyah. Alif lam samsiah qamariyah. Qamariyah. Samsiah. Ayo yang benar yang mana nih? Ada yang samsiah, ada yang qamariyah. Kalau samsiah itu alif lam setelah lamnya hurufnya apa? Itu bertasdid. Samsiah. Kalau alif lam qamariyah tidak. Sekarang al-hakumu habis alif lam, huruf selanjutnya huruf H. Huruf H-nya bertasdid tidak? Tidak. Berarti kalau tidak bertasdid hukumnya alif lam samsiah, alif lam samsiah, alif lam qamariyah. Yakin rupanya dia. Baik, alif lam qamariyah. Enggak usah takut. Saya suka ngerjain ibu-ibu masalahnya. Begitu 1 tambah 1 2 3 sih bilang begitu. Gitu. Jadi gitu ya Bu ya. Cirinya begitu. Jadi menandakan hukum daripada alif lamnya itu yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengetahuinya antara bertasdid dan tidak bertasdid. Pun kita harus hafal hurufnya. Huruf-huruf daripada huruf alif lam qamariyah ada berapa? Huruf alif lam samsiah ada berapa? Nanti. Selanjutnya. Baik, yang kedua. Al-ha, pada lafaz ha di sini terdapat mad tabi'i. Mad tabi'i. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat. 1 alif, 2 harokat. Al-hakumut, maka enggak boleh panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hakumut, panjangan mang.
Karena satu alif dua harokat mad tabi'i dia. Alhaakumut, 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 nggak boleh. Alhaakumut panjangan tuh, banyak yang begini. Baca tuh Bismillahirrahmanirrahim. Salah itu. Makna kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Haknya kepanjangan. Karena kita bicaranya mad tabi'i dua satu alif dua ketukan. Alhaakumut, alhaakumut. Jadi dua ketukan langsung jalan, langsung masuk. Ya, karena dua harokat. Kumut ha. Berarti kemudian alhaakumut takatsur. Pada kalimat at-takatsur, kumut di sini ada alif lam lagi. Ada alif lam. Setelah mim masuk alif lam, tapi masuknya ke ta. Berarti at-taka masuknya alif lam apa? Nah, ini ketemu baru. Berarti takanya bertasdid. Mungkin maksud ibu mungkin at-takasurnya kali ya. Iya betul, makanya saya bingung kok alif komariah ya. Mungkin dia kemari jawabannya. Padahal ini yang ditanya gitu ya. Maklumlah Pak Ibu-ibu ya. Banyak pikiran. Baik, ini alif lam komariah. Komariah. Salah. Saya yang salah kan bukan? Alif lam samsiyah. Jelas? At-takasur, ya kan? Makanya nggak boleh dibaca alhaakumul takasur, nggak boleh kan? Kenapa? Karena tak itu termasuk hukumnya huruf alif lam komariah. Tak itu diantaranya ta, to, za, ya, sha, sa, so itu huruf alif lam samsiyah. Maka dia bacanya alhaakumut takasur. Nggak boleh alhaakumul takasur, nggak boleh. Nah, itu. Kemudian kalimat taka sudah ya, alif lam. Taka, pada kalimat taka ada huruf kaf. Kaf ini ada takatsur. Ada hukum apa di dalamnya? Alif berarti. Taka panjang kan? Berarti ada hukum apa? Mad tabi'i. Paling banyak di Al-Qur'an itu hukum mad tabi'i paling banyak. Sabrek-abrek. Taka berarti ada mad tabi'i, satu alif dua harokat. Kemudian sur, pada kalimat sur. Di sini terdapat hukum apa? Ini kita nggak per kalimat lagi nih, per huruf bahkan ini hukumnya kita bahasnya per huruf. Pada kalimat taka kan sudah, padahal satu kalimat. Takasur itu satu kalimat. Namun kita bahas at-takasur itu terdapat satu alif lam. Yang kedua hukum at-tabi'i. Ketiga sur. Pada kalimat sur ini hukumnya apa, Pak? Hukum ro. Baik, hukum ro. Nah, hukum ro itu pada kalimat takasur dibaca. Bingung kita. Tebal bahasa tajwidnya apa, Bu? Tafkhim. Tafkhim ternyata. Ibu, bapak ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, harus tahu nih semua dari sini kemari. Paham ya? Jadi jangan kita baca begitu tanya hukumnya apa? Nggak tahu itu hukumnya apa. Bukan membacanya begitu, gitu. Ini jangan gitu. Jadi kita harus perhatikan per kalimatnya. Ya. Alhaakumut takatsur, ternyata alhaakumut takatsur itu dalam kalimat satu ayat alhaakumut takatsur itu terdapat hukum. Yang pertama alif lam komariah. Yang kedua haknya mad tabi'i, satu alif dua harokat. Yang ketiga kumut ta terdapat alif lam samsiyah. At-taka ada mad tabi'i, satu alif dua harokat. Yang ketiga sur, kalimat sur itu terdapat hukum ro. Hukum ro ada dua, Pak, ada tiga. Hukum ro itu ada tafkhim, yang kedua tarkik, yang ketiga boleh tafkhim boleh tarkik, gitu. Boleh kita bikinnya apa nih? Tafkhim boleh, kita mau tarkik aja nggak apa-apa. Menghadapi ro matinya menghadapi huruf-huruf isti'anah, huruf-huruf yang tebal.
Baik, takatsur berarti tafkhim, berarti dibacanya tebal, enggak boleh. Alhaakumut takatsur. Takatsur, enggak boleh. Takatsur, takatsur. Nah, agak tebal. Ininya ya. Alhaakumut takatsur. Nah, tebal. Takatsur. Enggak boleh. Takatsur. Nah, kalau berarti tarkik tipis ya. Nah, itu. Baik, kita baca bersama ya. Nah, kita kan udah tahu hukumnya tuh. Kita baca dulu bersama. Alhaakumut takatsur. 1 2 3. Ulang. 1 2 3. Alhaakumut. Ya. Baik, sudah bagus bacaannya. Kita ulang lagi. Huruf H ya. Alha, huruf H, ingat. Kho itu beda. Kadang-kadang ha itu penyebutannya justru ha besar, ini yang jadi masalah. Berubah makna berarti. Diulang. Alhaakumut takatsur. 1 2 3. Alhaakumut takatsur. Ha mad tabi'i, ka mad tabi'i panjangnya sama. Kalau dibaca panjangnya enggak sama, salah. Contoh. Alhaakumut, panjangnya segitu. Alhaakumut takatsur. Salah tuh. Kenapa? Sama-sama mad tabi'i tapi panjangnya beda. Ini dengan ini sama, Pak. Alhaakumut takatsur. Taka dengan ha itu sama hukumnya. 2 meter. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Saya ulang. Alhaakumut takatsur. Bersama? Ya, banyak penyebutan huruf H itu, Pak. Oper. Tahu oper? Lewat kalau kata saya. Dia pikir H itu hurufnya H besar, dilepas suara napas nada. Alhaakumut gitu ya. Jadi H itu besar. Padahal konsepnya nggak begitu, Pak. Cara pembacaannya. Jadi huruf H itu termasuk huruf apa? Huruf harful khalqi. Huruf khalqi. Huruf khalqi berarti huruf yang keluarnya dari betul, dari tenggorokan. Bapak baca begini. Alhaakumut, enggak dengan alhaakumut sama enggak? Keluarnya dari mana? Beda. Kalau alhaakumut dari tenggorokan, tapi itu bukan dari tenggorokan tapi dari dada. Ini kesalahan banyak orang baca Quran. Haknya nggak usah oper. Jadi kadang-kadang kan orang dulu ngajarinnya gimana? Saya itu belajar gitu dulu. Padahal nggak begitu bacanya. Jadi nggak dilepas suaranya nggak dilepas oper. Kenapa? Karena kalau dilepas nanti terlalu melepas suara kita, akhirnya huruf itu keluarnya bukan dari tenggorokan. Sementara H itu termasuk huruf kholak, berarti harus keluarnya di tenggorokan. Kalau alhaakumut takatsur gitu ya, ada yang begitu banyak. Maka itu keluarnya dari suaranya dari dada atau dari perut. Alha di dalam, bukan di tenggorokan. Gitu ya, paham? Bedakan. Biasa saja. Alha, bukan alha. Ada begitu. Alhaakumut. Nah ini terlalu over. Ini jangan sampai terlalu keluar. Gitu ya. Nah, pembacaannya. Ya, kita ulang. Alha, tidak alha. Alhaakumut takatsur. Ulang. Alhaakumut. Nah, ulang 1 2 3. Nah, itu sudah baik, sudah bagus. Baik, kita lanjut ya pada ayat kedua. Pada ayat kedua kita baca kalimatnya. Hatta. Ha. Beda ya. Ha. Perhatikan kalimatnya, ha kecil, ha besar. Itu kalimatnya beda.
hatta zurtumul maqabir. Kita tentuin hukumnya. Yang pertama, pada kalimat hatta itu ada hukum. Hukum apa itu? Ada kalimat hatta. Ada hukum apa pada kalimat hatta? Ada kalimat apa? Ada hukum? Hatta mad. Mad apa? Mad apa? Mad apa? Ada yang mengatakan di sini kalau yang berdiri itu mad badal. Ada yang mengatakan, ulama satu mengatakan mad badal itu hanya terjadi pada huruf hamzah saja, Pak. Amana, yu'minu, adama, pada kalimat a-nya saja. Tapi kalau tidak dalam kalimat huruf hamzah, maka tetap hukumnya mad. Terserah mau panggil yang mana, tapi hukumnya tetap 1 alif 2 harokat. Hatta zurtumu, pada kalimat zurtumu ada hukum apa? Zurtumu, huruf ro-nya mati kan? Berarti hukum ro. Nah, hukum ro yang tadi makan tafkhim itu tebal, takasur. Sekarang kalimat zurtumu, pada kalimat zurtumu di sini ro-nya tafkhim atau tarkik? Tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena didahului harokat dhamma. Karena kan gini, Pak. Ro itu kalau tafkhim nih ya. Di sini tarkik ya. Kalau yang tafkhim ro-nya mati nih. Didahului oleh huruf berharokat fathah dan dhamma. Kalau yang tarkik tipis, ro mati didahului oleh huruf berharokat, gampang nyiriinnya. Gampang ya. Zurtumu ro-nya mati, berarti didahului huruf zai yang berharokat dhammah, maka hukumnya ro harus dibaca tafkhim. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Pada kalimat zurtumul maqabir, kalimat tumul ma ada huruf alif lam, hukumnya alif lam. Sudah paham ya Bu ya? Iya. Pak Ustadz tadi kita paham, cuman Pak Ustadznya salah ngambil contoh. Bukan Pak Ustadz yang salah, ibu yang kurang memperhatikan. Gitu ya? Zurtumu berarti alif lam koma. Iya. Maqabir. Pada kalimat maqabir ada hukum matabi'i. Mako ada alif kan? Matabi'i. Pada kalimat maqabir yang kedua ada hukum apa? Hukum ro. Hukum ro-nya baru tadi tafkhim, sekarang tarkik. Ro-nya didahului oleh harokat kasroh kan tuh. Ya kan? Huruf ba yang berkas, hurufnya mah apa aja bebas, mau bak, mau kop, mau shin, mau apa, yang penting harokatnya yang saya tanyakan, harokatnya udah harokat kasroh, berarti hukumnya. Jadi Bapak Ibu harus tahu sekarang, ternyata ketika kita baca surah At-Takasur itu zur, bir itu beda bacanya. Karena hukumnya beda, gitu ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bir. Jangan hatta zurtumul maqabir. Wah, itu kelewat itu ngajinya. Bir. Digetarkan, bergetar dia, tarkik. Bir. Enggak bir kan? Kalau ini kan tebal ya. Ro-nya enggak zur, enggak begitu kan? Tapi kalau ini bir. Beda ya? Baik. Nah, itu ternyata hukum ro, ada hukum ro.
Berarti kata kalimat hatta zurtumul maqabir ada hukumnya berapa? Satu, mad tabi'i. Kedua, tafkhim. Ketiga, alif lam qamariyah. Keempat, kelima, dalam satu kata itu ada dua hukum, ada yang tiga hukum ada. Nanti tergantung kalimat ya, panjang dan pendek. Baik, kita sudah tahu hukumnya, kita baca bareng-bareng dari kata ya. Hatta zurtumul maqabir. Bareng. Hatta zurtumul maqabir. Ulang. Hati-hati dengan huruf zai. Ini biasanya orang pada malas nyebutinnya, kadang-kadang jadi huruf jim. Hatta zu hatta zurtumul maqabir. Alang. Hatta zurtumul maqabir. Paham? Baik, satu lagi ayatnya. Wayahnya kita ngajinya cuma 1, 2, 3 ayat doang ngajinya. Kalau begini nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita jadi tahu ya hukumnya. Oh ternyata per kalimat itu, apalagi kita yang khatmil Quran per juz kan yang kita baca, berapa hukum, berapa ratus, berapa ribu hukum sudah yang kita baca. Nah dengan kajian ini kita paling nggak tahu hukum. Oh ternyata, oh ini kita yang bacain hukumnya, gitu ya. Baik. Satu lagi ya. Kalla sawfa ta'lamun. Lamun. Tapi jangan terlalu lama nanti. Lamun. Salah tuh. Nunnya enggak bertasdid. Salah lagi. Baca begitu ya. Pelan saja sebentar. Lamun. Yang penting huruf nunnya itu jelas. Baik, pada kalimat kalla saufa. Kalla saufa. Kalla ada hukum apa? Mad tabi'i. Baik. Yang kedua pada kalimat saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Hukum apa? Mad apa? Mad? Di sini nggak ada hukum ini. Kosong. Di sini saufa nggak ada hukum. Kosong. Ya kosong Pak Ustaz. Ya udah kalau kosong saya enggak tanya gitu. Saufa kenapa? Karena wawnya mati didahului oleh huruf sin. Kalau ibu tadi mengatakan madlen. Kalau berhenti kalla saub. Nanggung amat baca kita. Kalla saub gitu ya. Tapi kalau mau dihukumkan betul madlen. Namun ini kita nggak masukkan. Kenapa? Karena lumrahnya orang baca itu tidak diwakafkan pada kalimat saufa. Karena saufa ini berisiko kalau diberhentikan. Maka kalimatnya kita langsung saja. Makanya saya contohkannya kalimatnya saya baca. Saufa ta'lamun. Ada hukum apa? Saya tidak memberikan contoh sauf. Hukumnya apa? Enggak. Tapi saya kalimatnya lanjutkan. Saufa ta'lamun. Ada hukum apa di dalamnya? Mad arid lisukun. Iya, berarti di sini ya, di atas ya. Mad arid lisukun. Nah. Apa sih mad arid lisukun itu? Nah, mad arid lisukun itu Pak, setiap akhiran ini yang paling banyak dalam Al-Qur'an. Karena tidak terjadi di akhir ayat saja, bisa saja terjadi di tengah-tengah ayat. Mad arid lisukun itu. Ini mad paling banyak di Al-Quran ketimbang mad-mad yang lain, paling banyak. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah pun dari ayat pertama sampai ayat akhirnya semuanya mad arid lisukun. Paling banyak mad arid lisukun ini. Mad arid lisukun itu ketentuannya gimana? Yaitu apabila mad tabi'i. Mad tabi'i apa-apa? 1 alif, 2 waw, 3 ya. Apabila mad tabi'i alif waw bertemu apabila alif
waw dan iya bertemu dengan huruf selanjutnya, huruf yang selanjutnya itu posisinya dimatikan, bukan mati tapi dimatikan, ya, dimatikan. Hurufnya lamun setelah waw kan ada waw tuh kan, lamu huruf waw kan mati. Nah, ini kan mati kan. Lamun ada huruf selanjutnya, apa huruf nun? Nunnya enggak mati kan, namun kita matikan gitu, kita berhentikan. Ini sering dan bisa terjadi di tengah-tengah ayat, Pak. Jadi enggak di akhir ayat saja gitu. Jadi gitu. Seperti contoh apa? Seperti gini, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin. Berhenti padahal tengah-tengah ayat. Kadhimin di situ mad arid lis sukun karena ya bertemu dengan huruf nun. Jadi huruf selanjut setelah huruf batobi'inya itu dimatikan. Panjangnya berapa? Panjangnya mad arid disukun 1 2 1 2 atau 3? 1 alif, 2 alif atau 3 alif? Mad arid disukun. 6 harokat berarti 3. Ini 2, ini 4, ini 6. 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat, 3 alif 6 harokat, kan 1 alifnya 2. Kalau 2 alif 4, kalau 3 alif jadi 6. Mad arid disukun ali 1, 2 atau 3? Bah? 1 1 2 3. Oh, dia mah 1 2 3 2 2 3 3-nya di bawah. 1 2 3. Ada lagi mad arid disukun panjangnya berapa, Pak? 6. Ada yang 6 doang. Ada yang 2 ada. Mungkin Bang Muhammad barangkali. Saya mah Pak Ustadz karena nggak ada yang milih, kasihan tuh. Saya mah 2 aja lah. Biar 4 harokat. Nggak apa-apa. Bagaimana? Mad arid disukun ini beda dengan mad yang lain, beda dengan hukum yang lain. Mad arid disukun betul tadi kata si Akang itu. Mad arid disukun itu ketika kita membaca kalla saufa ta'lamun, boleh lamunnya dibaca 1 alif 2 harokat. Kita mah 2 aja. Boleh 2 alif 4 harokat. Pun boleh dibaca 3 alif 6 harokat. Jadi pilihannya 3 dia. Paham ya? Nah, pilihannya 3 dia. Pilihannya 3. Beda dengan yang lain. Kalau mad iwad dan mad yang lain itu harus paten tuh. Mad iwad tuh 1 alif 2 harokat. Katsira anna lahum ajran kabira. Enggak boleh kabira. Panjangan, Mang. Kabira. Enggak boleh lagi. Kabira. Enggak boleh tuh. Ada orang bacanya cepet, lagunya Imam Sudais. Bacanya cepet, ujungnya dipacek-pacekin sama dia. Dia pikir enak. Dia pikir padahal salah betul saya itu. Contoh seperti kalimat innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Nah gitu-gitu tuh. Berarti kan nggak ada mad, bener kan? Nggak ada mad, berarti salah. Kenapa? Karena mad iwad itu panjangnya 1 alif 2 harokat, harus 2 harokat. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Jadi ada madnya. Hadaiqa wa a'naba. Nah, mana mad itu? Ba doang dia. Ini jadi perhatian juga ya dalam membaca Al-Qur'an. Baik. Kalimat kalla dimatikan. Berarti hukumnya mad arid disukun boleh. Kalla saufa ta'lamun. 1 alif 2 harokat. Kalla saufa ta'lamun. 2 alif 4 harokat. Kalla saufa ta'lamun. 3 alif 6 boleh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim itu sama. Mad arid disukun ujungnya itu boleh. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Baik, kita baca bersama kalimat kalla saufa ta'lamun. Kita yang baca yang 1 alif.
Ya, yang satu alif dulu. Kalla saufa ta'lamun. 1 2 3. Cepat, lamun. Nah, jangan lama. Lamun. Ya. Kalla berarti sama kayak la kan? Muncul lagi. Kalla saufa ta'lamun. Yang kedua, kalla saufa ta'lamun. Yang ketiga, kalla saufa ta'lamun. Nah, ya, begitu ya, paham, bisa ya. Nah itu mad arif disukun. Sudah, saya pikir 3 ayat aja dulu, ntar kita nyambung lagi gitu ya. Ini aja dulu matangin. Insyaallah kita ada hukum-hukum yang lain. Nanti tinggal dibaca perlahan-lahan. Insyaallah manfaat. Ya, insyaallah kita nanti pembacaan pada ayat-ayat yang lain pun sama seperti ini. Gitu. Ya kita baca dari Al-Haqqumah diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alha, hati-hati, lam itu biasanya respect. Orang baca tuh nya itu qalqalah. Alha. Nah, ini hati-hati. Ini banyak terjadi pada anak-anak biasanya. Bacanya alhamdulillah, ujung-ujungnya dia qalqalah semua dia. Banyak banget huruf qalqalah itu. Hati-hati ya, diajarkan kepada anak-anak kita, lam itu tidak qalqalah. Alhaakumut takatsur. Bareng? Haknya masih kepanjangan. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Ada getaran ujungnya. Maqabir. Bir. Kurang getarannya kurang. Bir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Ya, cukup. Itu aja. Insyaallah kita lanjut lagi pada kajian-kajian berikut. Jadi ketika aja. Yang penting kita tahu tentang kaidah cara membaca dan kaidah hukumnya insya Allah. Baik, dari saya kajian pada malam hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita bersama membaca doa khutbah Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.